Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis kurikulum dan mengenal kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana ini merupakan bagian daripada mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainil Akhos MPD. Kami beranggotakan saya sendiri Taufikur Rahman Syarif dengan NIM 2221079 dan teman saya Mas Iskandar dengan NIM 2221072. Oke, langsung masuk kepada pembahasan materi. Oke, pengertian analisis kurikulum. Analisis sendiri itu memiliki pengertian, yaitu analisis merupakan penyelidikan dan penjabaran terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi ketika kita ketemu atau bertemu dengan kata-kata analisis, nah di situ kita ada proses pengidentifikasian. Jadi ada proses penelitian secara mendalam akan sebuah suatu permasalahan. Di sini kaitannya dengan kurikulum. Oke. Jadi lanjut kepada pengertian kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani kurikulum yang artinya pelari. Nah, jadi zaman dulu kata kurikulum ini diartikan kepada eh, seorang atlet yang berlari di dalam olahraga gitu. Terus pengertian tersebut mengalami perkembangannya sampai pada ranah pendidikan. Jadi kurikulum itu sendiri memiliki arti sebagaimana di Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2023 yang berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu sebagai pedoman atau garis besar seorang guru atau institusi pendidikan untuk yang mana di dalamnya itu ada tujuan, ada isi, ada metode pembelajaran, terus cara-cara evaluasi gitu. Jadi menyangkup keseluruhan di dalam kurikulum ini seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya analisis kurikulum ialah proses mengidentifikasi kurikulum yang di dalamnya berupa aturan-aturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, metode. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui secara mendalam kurikulum tersebut berupa kelemahan guna untuk memperbaiki kurikulum tersebut dan untuk mengevaluasi atas kurikulum yang dijalankan. Jadi fungsi daripada analisis kurikulum itu ya untuk kita melihat secara lebih dalam. Nah, dari melihat secara lebih dalam tersebut kita bisa tahu ada kelemahan. Nah, dari kelemahan tersebut kita bisa eh, melakukan suatu perbaikan dan evaluasi atas kurikulum tersebut. Dan nantinya ada apa namanya perubahan-perubahan guna eh, menjadikan kurikulum sebagai landasan yang sesuai dengan realita di lapangannya gitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada tujuan dan fungsi analisis kurikulum. Tujuan analisis kurikulum itu yang pertama mengkaji kelemahan dan kelebihan kurikulum. Nah, jadi kita melakukan analisis terhadap kurikulum biar apa sih? Biar kita tahu kelemahan dan kelebihan kurikulum tersebut. Nah, kalau kita udah tahu kelemahan, nah nantinya kan sebagaimana tadi saya katakan ada perbaikan di sana.
Nah, jadi perbaikan biar apa? Biar sesuai dengan realita yang ada di lapangan, di sekolah gimana sih, sesuai nggak? Gitu, sesuai dengan peserta didik nggak? Mungkin kayak gini, kayak gitu, gitu. Mungkin seperti itu. Yang kedua ada mengkaji dan menyesuaikan metode pembelajaran yang harus sesuai dengan pengajaran. Nah, jadi menyesuaikan metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pengajaran. Jadi supaya kita tahu eh, yang di metode pembelajaran yang kita gunakan itu sesuai dengan pengajaran. Nah, di dalam kurikulum kan ada metode pembelajaran. Nah, kita analisis tuh metode pembelajarannya. Biar apa? Biar sesuai dengan pengajarannya di lapangan. Tiga, mencocokkan kurikulum dengan metode pembelajaran. Nah, tadi sama ya. Kalau sudah mengkaji dan menyesuaikan, nah selanjutnya mencocokkan kurikulum tersebut dengan metode pembelajaran. Terus, fungsinya apa sih analisis kurikulum itu? Yang pertama, memperbaiki kelemahan. Setelah kita tahu eh, tujuannya, yaitu untuk mengkaji, nah dari situ fungsinya untuk memperbaiki kurikulum yang sebelumnya. Bagaimana setiap masanya kan di Indonesia juga ada pergantian kurikulum, yaitu penyesuaian itu. Penyesuaian antara kurikulum sebelumnya menjadikan ada hasil kurikulum yang baru sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman sekarang. Disesuaikan. Juga disesuaikan dengan eh, peserta didik juga. Harus melihat peserta didik. Yang kedua, menciptakan metode baru dalam pengajaran yang efektif. Nah, dari metode-metode yang sebelumnya, nah kita bisa lihat apakah metode yang ada di kurikulum tersebut efektif atau enggak. Misalnya ada yang kurang, nah misalnya perlu perubahan, kita rubah menciptakan metode yang baru sesuai dengan apa? Pengajaran yang bisa menjadikan efektivitas di dalam kelas metode tersebut. Terus meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan. Biar para guru itu memiliki apa ya, bisa meningkatkan produktivitas SDM di dunia pendidikan ya. Gurunya tersebut bisa memahami secara lebih dalam analisis kurikulum tersebut. Itu fungsinya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Iskandar. Silahkan. Ya, terima kasih pada Mas Taufikul Rahman Syarif. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengenal tentang kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 13 adalah didefinisikan sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi dan berkarakter yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam dibanding dengan kurikulum K13, di mana konten akan lebih optimal supaya peserta didik tersebut memiliki waktu untuk mendalami konsep dan untuk menguatkan kompetensi mereka. Di guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi perbedaannya dalam kurikulum belajar, dalam kurikulum merdeka ini
perangkat ajar ini lebih lebih apa? Lebih lentur ya. Karena lenturnya itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga bisa disesuaikan dengan minat para siswanya dibandingkan dengan kurikulum 2013. Kemudian seterusnya ruang lingkup analisis kurikulum, yaitu ada tiga konsep kurikulum, kemudian fungsi kurikulum dan beberapa komponen-komponen eh, kurikulum. Dan selanjutnya kita kembalikan kepada beliau Mas Taufik. Silahkan. Oke. Oke, terima kasih Mas Kandar. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat. Amin.